Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dengan nomor pokok mahasiswa 227006016 dari kelas A. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas artikel ilmiah. Yang terhormat Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Uji Kelayakan User Interface berdasarkan user experience yang menggunakan metode sistem user-based scale pada aplikasi Pusnas. Lanjut pada abstrak. Teknologi sebagai salah satu bidang yang berfungsi sebagai sarana atau sistem yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Aplikasi Pusnas sebagai salah satu persembahan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk memudahkan masyarakat dalam berpus secara digital. Penggunaan aplikasi ini sudah mulai menyeluruh dari berbagai kalangan. Namun, terdapat berbagai permasalahan, salah satunya tampilan user interface yang dinilai cenderung monoton dan kurang menarik. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya meneliti lebih lanjut mengenai kelayakan user interface pada aplikasi Pusnas berdasarkan user experience. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode stability scale menghasilkan nilai kelayakan sebesar 53,33 yang berarti berada pada grade C yaitu good atau cukup baik dan layak digunakan. Lanjut kepada pendahuluan. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat. Teknologi sebagai salah satu bidang yang berfungsi sebagai sarana atau sistem yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia. Munculnya teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan dan memudahkan pekerjaan manusia, seperti halnya peralatan yang dahulu menggunakan prinsip kerja secara manual, namun sekarang berangsur-angsur berubah menjadi digital, serta serba modern. Perkembangan dan kemajuan teknologi harus dilaraskan dengan tujuan bangsa ini, yaitu termasuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus dimaksimalkan kualitasnya secara utuh. Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas bangsa, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh dalamnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu literasi dan budaya minat baca pada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, Perpustakaan Nasional Indonesia mempersembahkan sebuah aplikasi baca online untuk masyarakat umum yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus pergi langsung ke perpustakaan. Aplikasi ini adalah aplikasi Pusnas yang dapat digunakan oleh siapa saja dan dari mana saja, serta bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Perkembangan teknologi dan informasi mampu memudahkan kita dalam mengakses informasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan aplikasi ini, berbagai sumber bacaan yang ada di aplikasi Pusnas ini bersifat legal dan resmi, sehingga tidak merugikan pihak penulis maupun penerbit buku. Hal ini membiasakan masyarakat untuk berhenti menggunakan buku bajakan dan mulai beralih ke buku resmi secara gratis. Nah, aplikasi ini juga menyediakan berbagai macam jenis buku seperti novel, biografi, bisnis, buku sekolah, dan masih banyak lagi. Upaya pemerintah telah dilakukan guna meningkatkan literasi dan minat baca sebagai salah satu cara memperbaiki kualitas bangsa serta mewujudkan tujuan bersama. Namun, upaya pembuatan aplikasi tersebut tidak akan berhasil apabila masyarakat tidak puas dan sulit beradaptasi dengan adanya penerapan teknologi yang baru. Nah, berdasarkan hal ini, diperlukan suatu cara untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan literasi serta minat baca masyarakat. Pada pada perencanaan aplikasi tersebut terdapat berbagai aspek utama yang harus dipertimbangkan. Salah satunya yaitu kualitas user interface yang menarik, nyaman, dan mudah dimengerti. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini menerapkan sistem stability scale sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek kelayakan sebuah aplikasi menurut subjektif pengguna. Hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan tingkat kegunaan Pusnas dalam sudut pandang pengguna.
Nah, next tujuan. Nah, dari tujuan ini adalah untuk melakukan uji kelayakan user interface pada aplikasi Pusnas yang berdasarkan user experience dengan menggunakan metode sistem usability scale untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas aplikasi Pusnas secara maksimal sehingga lebih menarik dan nyaman bagi para pengguna sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat Indonesia dan melalui aspek literasi dan minat baca yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian ada 4 metode. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua metode, yang ketiga tes uji, yang terakhir yaitu analis. Nah, yang pertama yaitu identifikasi. Pada tahapan pertama ini dilakukan identifikasi masalah dari aplikasi Pusnas yang akan diteliti dengan berdasarkan pada referensi keilmuan yang relevan. Seluruh bagian dari aplikasi tersebut ditelaah lebih lanjut yang kemudian mengambil satu batas ruang lingkup utama, yaitu mengenai kelayakan user interface pada aplikasi Pusnas yang didasarkan pada user experience menggunakan pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu metode. Metode ini diterapkan untuk menguji kelayakan user interface pada aplikasi Pusnas berdasarkan user experience atau pengalaman pengguna. Metode menggunakan metode deskriptif yang di dalamnya mengimplementasikan sistem stability scale. Metode deskriptif yaitu salah satu sebuah cara yang mampu menggambarkan secara sistematis tak dan karakteristik objek serta diteliti secara tepat. Nah, lalu sistem stability scale itu sendiri yaitu untuk mengukur kegunaan dan kualitas pada suatu produk. Ya. Selanjutnya itu tes uji. Pada penggunaan metode sistem metode scale, langkah pertama yaitu memenuhi sebuah formulir kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Ah. Nah, yang terakhir yaitu analisis. Ah, jadi cara menghitung hasil pengukuran sistem stabilistik kali ini yaitu yang pertama untuk setiap pernyataan pada urutan ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, maka skornya dikurangi dengan nilai 1. Nah, untuk setiap pernyataan pada urutan genap, eh, mak- maka skornya dikurangi nilai 5. Nah, lanjut, terus tambahkan nilai-nilai dari pernyataan bernomor genap dan ganjil itu. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan 2,5 nilai antara 0 sampai dengan 100. Nah, jadi ini hasil dari tes uji ya, dari analisis pengguna. Seperti ini dapat dilihat oleh teman-teman ya. Nah, pada metode ini tidak dapat membantu dalam menentukan faktor atau fitur yang masih bermasalah pada sistem. Namun, sistem usability scale dapat membantu dalam menentukan apakah sistem sudah dapat digunakan dengan baik atau tidak. Nah, lanjut kepada hasil penelitiannya. Yang pertama, identifikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi angka kesenjangan rasio ketersediaan buku di Indonesia, serta sebagai salah satu bentuk perwujudan untuk menggapai cita-cita bangsa. Kedua metode. Nah, metode ini memungkinkan untuk mengevaluasi berbagai macam produk dan layanan seperti perangkat keras, perangkat lunak, perangkat seluler, situs web, dan aplikasi. Nah, kelebihan dari sistem usability scale ini juga diantaranya mudah digunakan dan diterima oleh responden dan dapat digunakan pada ukuran sampel kecil dengan hasil yang andal serta valid dan efektif. Berdasarkan tersebut, sistem usability scale dapat memberikan indikasi kelayakan suatu sistem. Lalu kepada testa. Kuesioner dengan jumlah 10 pernyataan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengacu pada sistem usability scale diberikan kepada para responden untuk menghasilkan sebuah data berdasarkan user experience. Seluruh pernyataan diberi skor oleh responden dengan nilai
yang sesuai tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Nah, ini kepada analisis ya. Setelah dilaksanakan pengisian kuesioner, seluruh jawaban dikumpulkan dan akan dianalisis setiap nomornya. Sesuai dengan penjelasan pada bab metode berdasarkan data yang diperoleh dan dihitung sesuai dengan ketentuan, maka didapatkan data pada tabel berikut. Nah, jadi ini tabel dari perolehan nilai yang diberikan oleh responden ya. Nah, jadi tabel ini menunjukkan data sebenarnya dari hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan. Nah, R pada tabel tersebut melambangkan jumlah responden yang tersusun dari R1 sampai dengan R30. Nah, kemudian untuk P sendiri melambangkan pernyataan yang dicantumkan pada kuesioner tersebut, yaitu pernyataan 1 sampai dengan 10. Peroleh nilai dari setiap pernyataan tersebut diambil dari rasio pilihan yaitu antara 1 sampai dengan 5. Next, lanjut kepada, nah ini yaitu tabel penjumlahan dari skor-skor yang tadi ya. Ah, tabel ini merupakan skor yang diperoleh dari hasil operasi yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada sistem instability scale. Nah, dari 10 pernyataan yang telah diberikan, terdapat beberapa hasil yang menilai positif dan negatif sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Nah, berdasarkan data keseluruhan yang didapatkan, pada penelitian ini, serta meliputi usability dan user interface, menghasilkan perolehan data sebanyak 57,33. Apabila data tersebut digolongkan pada grade nilai, kelayakan user interface dan usability, sebuah aplikasi yang berdasarkan pada sistem usability scale, maka Ipusnas melempatkan grade C yang berarti good atau cukup bagus dan dinyatakan layak. Namun, harus dikembangkan dan diperbaiki menjadi aplikasi perpustakaan digital yang lebih baik dan optimal sehingga mampu menarik semua kalangan untuk menggunakan aplikasi tersebut dan mewujudkan cita-cita bersama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aspek pengetahuan literasi dan minat baca. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi Ipusnas ini merupakan sebuah persembahan dari Perpustakaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses buku secara digital dan membantu meningkatkan kualitas literasi sebagai upaya peningkatan kualitas bangsa. Aplikasi ini juga sudah banyak digunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Namun, ada berbagai kendala yang dirasakan pengguna, yaitu salah satunya aspek user interface. Aspek ini berpengaruh bagi kenyamanan dan minat pengguna dalam menggunakan aplikasi Pusnas. Berdasarkan tersebut, maka dilakukanlah penelitian lebih lanjut mengenai kelayakan user interface yang berdasarkan user experience pada aplikasi Pusnas dengan menggunakan metode sistem stabilistik. Jadi hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi Pusnas ini memperoleh nilai 53,33 yang berarti menempati grade C yaitu good atau cukup baik dan layak untuk digunakan. Meskipun dinyatakan cukup baik dan layak, namun Ipusnas harus tetap dikembangkan dan diperbaiki agar lebih optimal. Eh, Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Mohon dimaafkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.